Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Intias dengan NPM 205102024. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan dan kebijakan ekonomi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Green Economy and Trade. Pengertian lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut dengan UU PPLH, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang bersifat fisik, lingkungan adalah mencakup di dalamnya berbagai hal, dari suatu yang bersifat biotik, organik seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, yang bersifat anorganik seperti tanah, sungai, bangunan, gunung, dan udara, hingga sosial yaitu masyarakat. Menurut L.L. Bernard dalam NHT Siahaan, lingkungan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, lingkungan fisik atau anorganik, itu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada lingkungan biologi atau organik, adalah segala sesuatu yang bersifat biotik yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti produksi, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan fisiososial, yaitu merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan material seperti peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung. Yang kedua yaitu lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. Lalu yang ketiga ada lingkungan psikososial, yaitu merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Lalu yang keempat yaitu ada lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa. Lalu ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat. Pemerintah ini diharapkan mampu untuk memberikan pengarahan atau bimbingan terhadap masyarakat tentang perekonomian, karena di negara kita masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian agar tujuan yang dicita-citakan bangsa ini, yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan ekonomi diharapkan mampu mempercepat pembangunan di bidang ekonomi dan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Lalu kehadiran lembaga pembiayaan membawa peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Lembaga pembiayaan merupakan penyediaan dana atau barang modal kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara diangsur atau dibayar secara berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen ini adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk
pembelian produk-produk tertentu yang dilakukan oleh perusahaan finansial khususnya. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut. Pembiayaan konsumen ini di sell kredit karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut. Kesimpulannya yaitu kedudukan manusia terhadap lingkungan dalam perspektif hukum berarti seharusnya dapat hidup berdampingan dengan sesama dan dengan lingkungannya, disertai memperagakan seoptimal mungkin penghayatan nilai-nilai etis dalam praktek sehari-hari. Namun pada tataran realitas pragmatis, justru kedudukan manusia terhadap lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaan lingkungan hanya menjadi objek semata dari pemenuhan kepentingan manusia dengan tanpa mengindahkan nilai-nilai etis fungsi kelestarian lingkungan hidup. Lalu lingkungan pada studi kasus yang saya cantumkan, lingkungan perairan di kawasan Kota Baru BSD tercemar limbah organik yang mudah urai atau BOD yang sulit urai COD. Sedangkan atmosfernya tercemar gas beracun CO serta tercemar oleh SOX, NOx, ozon atau O3 dan TSP. Nah, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan melihat kualitas air dan kualitas udara yang komprehensif dan melihat eksternalitas dari bahan-bahan pencemar tersebut. Kawasan Kota Baru BSD hendaknya melakukan pengelolaan lingkungan dengan mengadopsi prioritas kebijakan sesuai hasil penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.